Mengapa dia bilang kamu akan membunuhnya dan dia meninggal malam itu? Aku tidak tahu, bukan aku yang membunuh. Kalian tidak paham, aku tidak membunuhnya. Itu Jared Davis, tegas, motot, berteriak pada para detektif. Beberapa hari setelah pacarnya Megan Bottaford ditemukan hangus di mobil di jalan pedesaan South Carolina, menariknya, sebelum menghilang, Megan sempat mengirim pesan ke sahabatnya bahwa dia takut Davis akan membunuhnya. Sekarang kita punya rekaman interogasi, dan untuk pertama kalinya kita lihat dengan jelas bagaimana Davis mencoba lalu gagal membela diri. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Baiklah, bisakah kita jujur tentang sesuatu sebentar? Kebanyakan orang saat melihat laporan rekening bank mereka, jumlah pesanan DoorDash selama 2 tahun terakhir mungkin agak memalukan, bukan? Saya baru melihat laporan yang akan membuat Anda meletakkan ponsel. Aplikasi itu diduga melacak lokasi Anda secara tepat dan membagikannya ke pihak ketiga tanpa izin, bahkan memanfaatkan data sensitif. Ini masalah privasi besar. Nah, Morgan & Morgan, mereka langsung turun tangan untuk menyelidiki. Dan jika Anda menggunakan aplikasi ini, antara tahun 2023 dan 2025, Anda bisa dengan mudah memeriksa apakah Anda memenuhi syarat untuk mengajukan klaim. Jika memenuhi syarat, Anda bisa mendapat kompensasi. Kunjungi forthepeople.com/sidebar-DoorDash atau klik tautan di deskripsi untuk peninjauan kasus gratis. Prosesnya hanya 5 menit. Megan Bottaford, 25 tahun, ibu 3 anak perempuan, selalu sibuk, sering bersama teman dan menjalani hidup penuh semangat. Keluarganya menyebut kebahagiaan terbesar Megan adalah ketiga putrinya. Namun pada bulan April 2024, Megan mengirim pesan teks kepada sahabatnya yang ternyata menjadi ramalan atas kematiannya sendiri. Jika dalam 30 menit tidak ada kabar dariku, hubungi polisi. Disunting. Jared akan membunuhku. Beberapa hari kemudian, pihak berwenang menemukan mobilnya terbakar ditinggalkan di tepi jalan tanah pedesaan South Carolina berisi sisa-sisa manusia. Di rumah yang ia tempati bersama pacarnya, Jared Davis, bayi mereka yang berusia 4 bulan ditemukan sendirian, tak terluka, tanpa ibunya yang tak akan kembali. Untuk pertama kalinya sejak ditangkap, kita melihat pernyataannya ke polisi. Dalam 3 interogasi, Davis mencoba berdalih. Awalnya dia tenang dan kooperatif. Dia punya cerita bahwa mereka pergi menonton pertandingan bisbol, mampir ke Walmart, lalu pulang ke rumah. Dia bilang pacarnya marah, lalu pergi. Dia bilang dia tetap di rumah, mengganti popok bayi, dan itu ceritanya. Tapi masalahnya, para penyidik sudah punya sesuatu yang tidak disadari oleh Davis. Data GPS menempatkannya di dekat jalan terpencil, tempat mobil Megan yang terbakar kemudian ditemukan. Data kesehatan dari ponselnya menunjukkan dia berjalan lebih dari 1,5 mil malam itu, bukan hanya mondar-mandir di halaman. Ada pesan teks mengerikan dan memilukan yang Megan kirim ke temannya sebelum dia menghilang. Seperti yang saya sebutkan, kami mendapat rekaman interogasi, salah satu bukti paling meyakinkan yang bisa didapat dalam sebuah kasus. Selama berjam-jam rekaman, Anda melihat tekanan meningkat hingga Davis kehabisan jalan keluar. Versi kejadian yang terungkap pun lebih mengganggu. Bayi itu ada di dalam mobil itu, di kursi bayi, sementara tubuh Megan ada di kursi pengemudi. Untungnya, bayi itu dikeluarkan dari mobil sebelum mobil itu dibakar. Untuk memahami apa yang terjadi pada Megan, mulailah dari Kamis malam 25 April 2024. Ada kota kecil bernama Denmark di South Carolina dekat perbatasan Georgia. Megan, 25 tahun, adalah ibu 3 anak perempuan berusia 7, 4, dan 4 bulan. Sekitar pukul 21.48, polisi menyebut Megan mengirim pesan ke sahabatnya. Pesan teks itu pun menjadi ramalan kematiannya sendiri. Jared akan membunuhku. Jika aku tak ada kabar dalam 30 menit, hubungi polisi di Janes Branch Road. Janes Branch Road adalah tempat Megan tinggal dengan pacarnya Jared Davis, 28 tahun, ayah dari setidaknya salah satu anak Megan yang masih bayi berusia 4 bulan. Temannya menelpon dan sekitar pukul 21.50 dia mendengar Davis bertengkar dan berkata kasar pada Megan, lalu panggilan terputus. Itu yang diceritakan ke penyidik. Itu terakhir kali suara Megan Bottaford terdengar. 30 menit berlalu, lalu 1 jam, lalu semalaman. Ketika polisi akhirnya terlibat, pada saat penegak hukum dilibatkan dan mereka dipanggil, Megan sudah tidak ada.
Pada Sabtu 27 April, 2 hari setelah Meghan hilang, kantor Sheriff Bamberg dan SLAPP, Divisi Penegakan Hukum Carolina Selatan, terlibat. Mereka pergi ke rumah di Janes Branch Road sesuai data lokasi ponsel untuk pemeriksaan keadaan. Namun ada hal yang belum mereka ketahui sampai tiba di sana. Jared Davis memiliki surat penangkapan aktif terkait kasus KDRT dari Barnwell County. Surat perintah lain menuduhnya memiliki senapan yang menjadi masalah karena Davis adalah seorang mantan narapidana. Dia seharusnya tidak boleh memiliki senjata apapun. Dia juga sedang dalam masa percobaan. Saat aparat tiba, mereka melihat Davis keluar dari gudang di belakang dan langsung menangkapnya. Namun Meghan tidak ditemukan. Mereka masuk rumah dan menemukan bayi 4 bulan sendirian di ruang tamu. Untungnya tidak terluka. 2 putri Meghan lainnya tidak ada. Mereka bersama ayahnya yang berbeda. Tapi bayi itu adalah anak Davis, duduk sendirian tanpa ibu atau siapapun. Penegak hukum mendapatkan surat perintah penggeledahan. Mereka menyita sebuah iPhone, kamera keamanan, laptop, monitor bayi, dan kamera jejak. Mereka percaya bahwa barang bukti ini mungkin bisa membantu menemukan Meghan. Mungkin ada sesuatu yang tersimpan di barang-barang itu. Tapi selama berhari-hari tidak ada apa-apa. Tidak ada Meghan, tidak ada jawaban. Lalu kita sampai pada tanggal 30 April. Ini 5 hari setelah dia hilang. Saat itu kantor Sheriff Bamberg County menghubungi SLAPP tentang mobil terbakar di luar kota Denmark. Ada Ford Explorer abu-abu tua, sama seperti yang dikendarai Meghan menurut laporan. Mobil itu ditemukan di tepi jalan tanah dekat tiang listrik di pedesaan county itu, sekitar 2 mil dari lokasi terakhir Meghan. Para deputi menyebut ada jasad manusia di dalamnya. Butuh beberapa hari untuk memastikan ini Meghan lewat DNA dan rekam gigi. Tapi jelas Meghan sudah tiada. Cara dia ditemukan di mobilnya sendiri dalam keadaan terbakar hingga tak dikenali menunjukkan ini bukan kecelakaan. Untuk menambah kengerian, seorang ahli pembakaran menyatakan ini adalah jasad dengan luka bakar terparah yang pernah dilihatnya dalam hampir 2 dekade. Jaksa menuntut Jared Davis atas pembunuhan, kepemilikan senjata saat kejahatan kekerasan, kepemilikan senjata api ilegal, pembakaran, dan penodaan jenazah. Mereka belum mendapatkan pengakuan saat itu. Mereka sudah punya bukti, data lokasi, catatan telepon, pesan teks mengerikan, bayi yang ditemukan sendirian, mobil terbakar. Tapi pengakuan dari Davis soal kejadian itu belum ada, itu nanti. Dalam 3 interogasi terpisah yang direkam video, Davis beberapa kali mencoba memberikan cerita berbeda. Akhirnya, kebenaran terungkap. Kami punya rekaman interogasi dan akan memutarkannya untuk Anda. Yang pertama cukup sederhana, Davis tenang dan kooperatif. Detektif memintanya duduk dan membacakan hak-haknya. Mereka lalu memintanya menceritakan kapan terakhir kali melihat Meghan hidup. Jadi saya ingin kembali membahas secara detail saat terakhir kali Anda melihat Meghan. Kita akan mengulang dengan kata lain. Mari mulai dari situ. Dan saya ingin Anda memikirkannya serta coba ingat-ingat sebaik mungkin. Kita akan lihat apakah kita bisa merekonstruksi semuanya. Mari kita lihat apakah kita bisa menghubungkan semuanya, oke? Kapan terakhir kamu melihatnya? Kamis, aku tidak tahu. Kamis itu? Kamis malam. Berarti itu Kamis. Tidak apa-apa, coba ingat-ingat saja sebaik mungkin. Kami akan mencatat beberapa hal kecil. Sebagai pengingat, kamu dijemput Sabtu pagi. Semoga ini membantu mengingat harinya. Kamu dijemput Sabtu pagi. Kamis malam sepertinya masih benar. Kira-kira jam berapa Kamis malam kamu ingat terakhir melihatnya? Saya lupa jamnya. Kira-kira 1 kali ganti popok bayi. Baiklah, siang sudah gelap. Rasanya sudah lewat jam 12 malam, saya tidak tahu. Jadi setelah tengah malam. Jadi kita bicara soal lewat tengah malam Kamis malam menuju Jumat pagi. Oke. Jadi tengah malam. Jumat pagi. Kamu pikir itu lewat tengah malam, jadi sudah larut. Ceritakan percakapannya dan kejadian antara kalian hari itu. Kamis. Tapi kamu, Meghan, dan bayimu menonton mereka. Kalian semua melihat si pemenang itu kalah. Dia kehilangan segalanya. Baruch. Oke. Baiklah.
Setelah pertandingan bisbol, apa yang kalian lakukan setelah itu? Pindah ke Walmart, lalu transplantasi. Baiklah. Teman-teman saya datang ke sini malam itu. Jadi jam berapa yang kita maksud di sini? 9 sampai 9. Kira-kira antara jam 9 dan 10. 9 dan 10. Siapa yang datang? Lolo Bright. Baba. Ya, Will Brand. Baba Bryant datang ke sini. Berapa lama dia di sana? 10-15 menit. Seperempat stok, Bang. Ada alasan khusus? Sekali lagi, itu sesuatu yang bisa kamu dengar dariku. Dia melakukan apa lagi? Ambil konverter dariku. Oh, oke. Seperti konverter daya? Bukan seperti catalytic converter. Oh, catalytic. Bersikap jujur dan menceritakan semuanya. Menurut Davis, malam Kamis itu biasa saja. Main baseball, ke Walmart, nongkrong. Temannya Buba datang mengambil catalytic converter curian. Tapi kemudian percakapan berubah arah karena Davis mulai membicarakan apa yang terjadi setelah Baba pergi. Dan menurut dia, hubungannya dengan Megan semuanya baik-baik saja sampai akhirnya tidak. Dengarkan bagaimana dia menceritakannya. Baba datang, ambil catalytic converter dari kamu, lalu pergi. Sekitar 10-15 menit. Antara jam 9 sampai 10 malam, Megan masih di rumah. Dia melihat Baba malam itu. Dia keluar rumah. Sial, aku cukup yakin tidak ada yang mengawasi mobil saat dia di sana. Converter sudah kembali ke bengkelmu, jadi kau dan Bo masuk ke sana. Oke. Baiklah, kalian keluar. Dia pergi. Ya. Jadi, apalagi yang kita lakukan malam itu? Pada saat itu nanti malam. Jadi, kamu dan dia berhubungan seks, ya? Baiklah. Semuanya baik-baik saja saat itu. Seperti yang saya ceritakan kemarin, dia yang mendekati saya. Ya, saya tidak, dan kamu yang melakukannya. Iya, dan saat itulah dia mulai kesal. Baiklah. Mengatakan ibu dari anak pertamaku sudah cukup baik, meski tidak semuanya oke. Baiklah, jadi menurutmu ini terjadi jam berapa? Saya tahu ini sulit untuk dibicarakan, hanya saja kira-kira saya benar-benar tidak tahu. Jadi sekitar jam. Jadi saya tidak sepenuhnya, saya benar-benar tidak tahu. Jadi kalian berdua berhubungan seks, lalu kamu keluarkan di luar. Ya. Dia marah. Ya. Bagaimana jalannya pertengkaran itu? Apa yang terjadi saat itu? Seperti yang sudah saya bilang, dia bilang tidak. Pertama, ibu dari anak cukup baik, dia sendiri tidak cukup baik. Jadi begitu ceritanya. Dia marah lalu pergi dan menurut Davis, dia kira dia ke rumah temannya untuk menenangkan diri. Davis yakin dia akan kembali. Namun saat pagi datang dan dia belum menelpon soal kabar bayinya, katanya dia mulai cemas. Tidak ada kekerasan fisik pada hari Kamis. Bro. Sebenarnya itu hanya dari satu pihak. Waktu itu dia yang sangat marah. Baiklah, menurutmu berapa lama setelah semua ini dia pergi? Menurutmu berapa lama dia masih ada di rumah? Itu tidak terlalu lama. Karena saat dia bertengkar dan bola balik, dia pergi saat itu juga. Oke, apakah dia membawa barang apapun atau... Mobilnya memang sudah penuh dengan barang-barang. Oh, benar begitu? Ya, mobilnya memang selalu penuh dengan barang-barang. Jadi dia punya baju dan semua barang-barang itu? Iya. Dia selalu menyimpannya di mobil. Dia bisa pergi naik mobil kapan saja. Dia harus membuat mobilnya tetap penuh dengan pakaiannya. Dia siap pergi, sangat sayang mobilnya. Dia bahkan tidak berkemas. Dan apa yang dia katakan padamu saat dia pergi? Dia bilang akan titip bayinya padaku karena selalu membawanya. Aku menjaga bayinya agar dia bisa ke PTI. Dia punya janji PTI katanya. Dia juga bilang tak masalah kembali ke sini dengan PTI. Dia menunggu sebelum pergi. Aku yakin sudah memberitahu yang lain. Kukira dia akan segera kembali. Kalau dia pergi, menurutmu kemana dia akan pergi? Aku pikir dia pergi ke rumah salah satu temannya. Aku pikir dia cuma pergi sebentar lalu kembali. Atau hanya pergi sebentar lalu pulang lagi. Mengerti. Namun malam itu dia tak kembali. Pagi berikutnya sekitar jam 9 dia menelpon menanyakan bayi. Aku lalu menghubungi ibunya dan bertanya apakah sudah bicara dengannya. Sekitar jam 9 pagi. Iya. Kau menelpon mamanya. Aku mengirim pesan ke mama, lalu beliau menelponku. Itu terasa aneh bagiku. Aku langsung menghubungi semua orang. Sejauh ini Davis menggambarkan dirinya sebagai pacar yang peduli.
Tapi kemudian para detektif mengubah arah karena mereka punya sesuatu yang tidak diketahui Davis saat dia duduk di ruangan itu. Itu pesan teks mengerikan yang sudah kita bahas. Mereka ingin tahu pendapatnya soal ini. Kapan kantor sheriff atau siapapun datang kembali dan menjemputmu pada hari Sabtu itu? Aku tidak tahu jam berapa mereka sampai di sana. Aku tidak tahu, itu keesokan pagi ya? Itu pagi-pagi atau tidak terlalu pagi? Apakah kamu sudah bangun? Iya, aku dan baby sudah bangun. Kamu sedang di mana saat mereka sampai di sana? Aku sedang di... Kamu punya smartwatch seperti Apple Watch? Megan punya. Iya. Apple Watch atau Apple Watch? Oke. Kamu tidak punya? Tidak. Baiklah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tanpa membahas detail di sini. Anda sudah memberikan ponsel Anda kepada kami, jadi kami bisa memeriksanya dan melihat apakah ada sesuatu yang muncul. Dan memang ada. Bukan hanya ponselnya, bukan hanya ponsel Anda, tapi akhirnya kami mendapatkan beberapa pesan teks yang Megan kirimkan ke beberapa temannya yang disebutkan dalam wawancara terakhir. Saya pikir mereka sudah menunjukkan kepada papan layarnya. Menurutmu itu tentang apa sebenarnya? Oh, dia sangat dramatis. Anda bisa tanya saya. Dia kenapa gitu? Itulah kenapa semuanya jadi seimbang. Saya tidak tahu. Jadi, pernahkah kau menodongkan pistol ke kepalanya? Bilang padanya, kau harus melakukan itu. Aku bahkan tak punya pistol. Banyak pria masuk ke rumah. Itu bukan pistol. Itu pipa miliknya. Peluru kaliber 12 kecil. Oke, apakah kamu ingat kepada siapa dia mengirim pesan itu? Apakah dia menelponnya malam itu? Saya rasa dia menelpon. Kamu tahu apa yang dia bicarakan sama sekali? Namun para detektif belum selesai karena mereka memiliki sesuatu yang tak diduga Davis. Bahkan mungkin dia sendiri tak tahu ada di ponselnya. Data kesehatan menunjukkan bahwa antara pukul 10 hingga 11 malam, Davis tidak berada di rumah bersama bayinya, bertentangan dengan pernyataannya. Dia berjalan lebih dari 1,5 mil dan bukan hanya mondar-mandir di halaman, mereka menjelaskannya kepada dia. Kamu sampai di rumah mungkin ya sekitar jam 9 sampai 10 saat Baba datang. Dia bilang, kamu sampai di rumah sekitar jam 7-an. Aku hanya di rumah saat itu. Sekitar jam 9 sampai 10, Baba datang ambil konverter katalitik lalu pergi. Apa kamu dan dia pergi ke suatu tempat bersama? Padahal kalian hanya di halaman. Dia cuma mampir sebentar di sana. Dan kalau kapanpun aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, tolong beritahu aku. Setelah dia pergi, kamu tetap di luar atau masuk lagi ke rumah? Aku kurang yakin seberapa cepat aku kembali ke rumah. Akhirnya kamu kembali masuk ke dalam rumah. Iya. Itu saat kamu dan Megan Berhubungan seks. Kamar tidurmu? Aku tidak tahu. Di sofa? Baik. Tapi Megan satu-satunya yang meninggalkan rumah itu. Kamu tetap di sana sepanjang waktu, kurang lebih. Iya. Sampai sekitar jam 11 pagi berikutnya. Itu ketika kamu ke rumah nenekmu. Baiklah, jadi kita punya hal lain yang... Peter, aku lupa nama bela ini. Jadi aku ingin memberitahumu kalau aku salah. Dia guruku. Kita mendapatkan beberapa data keren dari ponsel dan semacamnya. Itu disebut data kesehatan. Salah satu yang saya lakukan adalah saya ahli melacak orang lewat ponsel dan data kesehatan yang memberi banyak informasi tentang aktivitas mereka. Dan kami mendapatkan data kesehatan Anda malam itu. Jadi itulah yang Scott tunjukkan di sini. Jadi kami mendapatkan banyak, jadi sekitar jam 10 malam kurang lebih, ini mencatat Anda banyak berjalan dari jam 10 sampai, katakan dari jam 10 sampai, maksudku selama 1 jam penuh itu, banyak sekali berjalan kaki, di mana kami melihat lebih dari 1,5 mil jarak yang ditempuh. Bukan sekedar berputar di halaman, tapi benar-benar banyak berjalan kaki seperti di jalan. Kemana kamu akan pergi saat itu?
Benar, jalan kemana saja. Tidak kemana-mana? Berjalan kembali dari gudang ke rumah. Iya, bukan begitu ya. Begini, saya sudah memeriksa serta menganalisis data kesehatanmu seharian. Saya bisa melihat hal-hal seperti jarak pendek. Ini adalah pergerakan besar. Significant. Ini bukan seperti kamu hanya berjalan ke dan dari gudang, atau bahkan berjalan ke dan dari orang tuamu. Mungkin ini seperti berjalan dalam jumlah yang sangat banyak. Baiklah, berjalan kemana saja. Jadi malam itu, aku sedang menjaga bayi. Baiklah, Jared. Yang ingin aku tahu, maksudku, aku merasa masih ada yang belum kamu ceritakan, dan aku ingin tahu. Ada lagi yang terjadi antara kamu dan Megan malam itu? Dia melakukan sesuatu padamu? Ini... Aku tak membiarkan itu terjadi. Aku bilang ke orang lain dan sedang menceritakan apa yang terjadi malam itu. Aku paham, kamu sudah banyak bercerita. Aku hanya merasa kita melewatkan beberapa detail penting. Karena selama semua ini, semua jalan-jalan ini terjadi sejak jam 10 malam. Kurang lebih sampai sedikit lewat jam 11 dan... Aku rasa Megan tidak ada di rumah pada waktu itu. Aku pikir Megan sudah pergi. Antara pukul 10 malam hingga 11.30, kamu banyak berjalan. Dan aku rasa Megan sudah pergi dan tidak ada di sana. Pukul 11.30 lewat 12 detik adalah saat dia pergi. Ya, sepertinya tidak. Aku pikir dia pergi sebelum jam 10. Tidak, babanya ada di sana saat itu. Benar, dan Baba melihat serta berbicara dengan Megan. Saya yakin dia keluar sebentar untuk menerima panggilan lain dan dia ada di sana. Tapi dia hanya sebentar di sana. Dan mungkin dia pergi tidak lama setelah dia pergi, tapi saya tidak tahu. Saya pikir pada tengah malam saat ini, saya rasa dia sudah pergi. Ya. Ini sangat aneh. Ada sesuatu yang tidak masuk akal dan saya tidak tahu apakah kamu tahu sesuatu terjadi sampai maksudku itu benar-benar titik puncaknya tapi kelihatannya kamu sedang berjalan kembali dari jalan belokan kanan. Dan kembali ke rumahmu. Lalu, kurasa mungkin lewat hutan atau sesuatu seperti itu. Apakah ada seperti kolam di belakang atau semacam badan air di belakang? Di tempat kakek nenek, orang tua, atau rumah sakit. Tidak. Ada Horsfield. Tapi bukan kolam, tidak ada perairan. Karena sepertinya kamu juga pergi ke badan air setelah berjalan sejauh ini dari Jalan Turnray kembali ke rumahmu. Lalu kamu pergi, tampaknya ke kolam melewati hutan. Lalu kami ke Jalan Turner. Kamu tahu di mana Jalan Turnray? Ya, disitulah mereka menemukannya. Oh, ya. Kalian mencoba bilang aku yang pergi ke sana. Aku yang menaruh Megan di sana. Padahal tidak. Aku menempatkanmu di sana karena aku percaya kami punya beberapa koordinat yang menempatkanmu di Jalan Turnray. Sepertinya berjalan kaki. Jadi, Maksudku, kami tidak bodoh. kami tahu apa yang terjadi. Tapi ini waktumu untuk memberitahu kami apa yang sebenarnya terjadi. Jelaskan alasannya. Apa penyebabnya ini terjadi? Tapi, dengarkan aku dulu. Sesuatu terjadi malam itu. Dia mungkin hanya bikin kesal dan gila. Tidak ada yang seperti itu. Aku tidak melakukan apapun padanya. Begini, kami tahu apa yang terjadi. Kami tahu apa yang terjadi. Karena aku tidak melakukan apapun padanya. Para detektif juga mengungkapkan punya catatan telepon, dan itu bertentangan langsung dengan semua yang baru saja dikatakan Davis. Pesan-pesan, panggilan, kedua ponsel bergerak bersama-sama di dekat tempat tubuhnya ditemukan. Dan diantaranya, ia berjalan kaki 1,5 mil lurus dari lokasi tubuhnya ditemukan ke rumahnya. Mereka memintanya menjelaskan hal itu. Dan untuk pertama kalinya, Anda mendengar sesuatu yang agak berbeda dalam suaranya. Jared, kami sudah bicara dengan semua orang. Ceritamu tidak cocok dengan siapapun yang bersamamu hari itu. Jadi sekarang saatnya untuk... Bagian mana yang tidak cocok? Kerangka waktumu tidak cocok dengan siapapun yang sudah kami ajak bicara. Aku sudah bicara dengan sekitar 15-20 orang di sana, termasuk semua yang kamu sebut hari ini. Tak ada satu pun yang kamu katakan. Kami sudah ke Walmart dan melakukan semuanya, tapi waktumu setelah itu tidak cocok. Kamu mengabaikan beberapa poin yang sangat penting. Apa yang aku abaikan? Intinya, waktu saat Megan dibunuh, kamu melewatkan bagian itu. Aku tidak membunuh dia.
Kalian tidak mengerti, aku tidak membunuh dia. Apa yang terjadi? Bagaimana dia meninggal? Aku tidak tahu. Kenapa dia bilang kamu akan membunuhnya, lalu dia meninggal malam itu? Aku tidak tahu. Maksudku, Itu benar-benar sangat kebetulan. Ya, memang begitu. maksud saya, Kita melihat waktu kurang dari 1 jam, bahkan jauh lebih singkat. Saya bilang sama kamu, saya tidak membunuh dia. Jika istri saya mengirim pesan seperti itu ke seseorang, lalu diketahui hilang, ya ampun. iya. Saya paham. Bagaimana menurutmu? Saat dia pergi malam itu, saya sedang bersama anak saya. Jadi, kita punya pesan aneh ini. Saya mengerti, Jared akan membunuh saya. Jika saya tak di sini dan tak ada kabar, dalam 30 menit hubungi mereka. Kendaraannya ditemukan. Jadi, terkunci semalaman. Tidak tahu. Aku hanya bisa tanya ke orang yang dia kirimi pesan. Tidak tahu kenapa tidak terkunci. Kendaraan ditemukan di luar jalan. Terbakar. Kamu berada di tempat di mana kendaraan itu ditemukan. Kami memiliki bukti bahwa kamu ada di lokasi itu. Tempat kendaraan itu ditemukan. Kalian tak punya bukti saya di sana, saya tak pernah di Jalan Turnbury. Ya Pak, kami punya. Tidak. Secara fisik, saya tidak pernah berada di Jalan Turnbury malam itu. Saat kami berbalik arah, pergi ke pom bensin itu bukan di Jalan Turnbury. Di mana itu? Kami punya bukti kendaraan itu bersama Anda. Lokasi kendaraan itu. Tidak mungkin. Maksud saya, Itu benar-benar banyak sekali hal. Tidak mungkin, aku tidak pernah di Jalan Turnbury malam itu. Itulah masalahnya. Aku tidak pernah benar-benar berada di Turnbury, hanya melewatinya sebelum berbalik arah. Aku juga tidak pernah ada di Jalan Turnbury. Jadi begini, biar aku saja yang lakukan. Biar aku ceritakan ini padamu. Aku akan membacakan sedikit kronologi dari apa yang sudah kami dokumentasikan. Jadi, pada pukul 9.48, dia mengirim pesan itu ke temannya, oke? Pukul 9.50, dia mendengar suaramu di telepon. Ada pertengkaran, lalu telepon ditutup. Pukul 10.20 kedua ponsel kalian bergerak bersama di sana. Pukul 10.42, kamu kirim pesan. Telepon aku cepat, ini darurat. Tapi selama rentang waktu pukul 10 sampai 10.42, aku mencatat kamu berjalan sejauh 1,58 mil, oke? Dan tebak apa? Tebak seberapa jauh jarak dari tempat tubuhnya ditemukan ke rumahmu. sejauh apa? 1,8, 1,6, jadi tepat di situ. Garis lurus. Garis lurus. 1,6 mil. Jika Anda lihat di Google Earth, jalurnya lurus untuk mencapainya. Bukan hanya satu hal yang menunjukkan bahwa Anda ada di sana. Maksud saya, semuanya saling melengkapi. Tapi begini, antara pukul 9.50 dan hampir jam 11, kamu terus jalan. Maksudku, kamu benar-benar ngebut. Kamu bergerak cepat dan melakukan semuanya. Kemana-mana bro. Seperti berusaha banget keluar dari situ. Kamu bilang cuma jalan dari gudang ke rumah. Aku sudah lihat tempatmu. Jaraknya nggak jauh, mungkin hanya sepanjang lorong. Dan maksudku, aku bisa lihat kamu bolak-balik jalan waktu siang hari. Tapi aku nggak pernah keluar rumah malam itu intinya. Lalu bagaimana kamu bisa berjalan 1,58 mil antara jam 10 dan 10.42 kalau kamu nggak keluar rumah? Kamu ngerti maksudku? Aku tahu, tapi aku nggak melakukannya. Aku bilang aku bersama anakku malam itu. Tapi maksudku, kita tahu dia ada di sana. Kita memang tahu. Kamu punya monitor bayi portable untuk dilihat. Ya, tapi itu hanya berfungsi dalam jarak 1 mil dari rumah. Aku mencoba menunjukkan kepadamu apa yang kami lihat, karena kau tahu. Ini buruk. Tak ada yang tampak. Ini memang terlihat buruk. Tidak ada apa-apa. Maksudku, kamu memang tidak punya. Semua bukti sekarang mengarah padamu. Jadi, jika sesuatu terjadi... Tapi kenyataannya tidak ada apa-apa yang terjadi. Apa kamu takut kalau kamu tidak akan pernah melihat bayi ini lagi? Aku takut padanya, padahal aku tak berbuat apa-apa padanya. Tapi begini, bayi ini layak mendapat jawaban. Sudah aku bilang, kamu tahu. Maksudku, saat ini, bayi inilah yang kehilangan segalanya. Kini, para detektif menekan Davis soal kekejaman terhadap Megan. Mereka memberitahu tentang ahli kebakaran yang bilang ini kasus terburuk yang pernah dilihatnya. Mereka bertanya pada Davis, siapa yang tega melakukan hal seperti ini? Dan dia masih bersikeras itu bukan dirinya. Maksudku, siapa yang tega melakukan ini padanya?
Siapa yang tega membunuhnya, membawanya ke parit, dan membakar mobilnya? Dan biar saya katakan, kami punya ahli kebakaran yang sudah bekerja di bidang ini selama 18 tahun. Dia bilang itu mayat terburuk yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Selama 18 tahun, dia sudah melakukan ini. Mayat itu terbakar sangat parah, sehingga jadi yang terburuk yang pernah dia lihat. Siapa yang tega melakukan itu kepada Megan, mengingat kamu yang paling mengenalnya? Itu masalah pribadi. Siapapun yang melakukannya, itu masalah pribadi. Itu bukan sesuatu yang acak. Itu masalah pribadi. Mereka tak ingin meninggalkan jejak apapun. Saya tidak tahu, saya akan berikan semuanya kepada kalian. Saya berikan semua itu kepada kalian. Jared, kamu akan kembali dan kamu akan kembali ke daerah itu. Baiklah. Maksudku. Semua mengarah padamu. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah mencari tahu alasannya. Tapi aku tidak melakukannya. Itu masalahnya. Kalian sangat ingin pelakunya adalah aku. Tidak, aku cuma ingin pelakunya adalah orang yang sebenarnya. Itulah masalahnya. Masalahnya, semuanya mengarah padamu. Begini masalahnya. Aku belum pernah menyakitinya seperti itu. Dia sahabatku, kami selalu bersama. Masalahnya, aku belum pernah bertemu denganmu. Begitu juga dia. Aku tinggal 1,5 jam dari sini, dan tidak kenal siapapun di kota ini. Mau kalian minum? Ada air di sini. Pokoknya kita akan bertemu di luar sebentar lagi. Aku tidak tahu. Tidak, ini di kantor kami. Tapi begini, kami tidak tahu siapa kamu. Aku tidak tahu. Aku akan cek ke kafetaria. Tapi kami tak kenal siapapun di sini, oke? Aku tak punya masalah pribadi denganmu. Saat aku menangani kasus-kasus seperti ini, kau tahu, ini sekarang kau tahu, Bamber. Mereka tidak bekerja sama dengan kami. Ini SLED, tidak ada yang pribadi. Saya fokus pada bukti dan data, karena itu tidak berbohong. Saya mengerti. Dan saya tahu ini sulit untukmu, oke? Kami tidak mencoba menimpakan apapun padamu. Kami tidak menyakitinya. Lihat, malam ini aku juga tidak melakukannya. Aku tahu. Dan aku datang ke sini bukan untuk menuduhmu, ya. Kamu yang melakukannya. Tapi maksudku, kamu harus melihat apa yang sedang kami cari. Aku tahu semua ini buruk, tapi malam itu aku bersama bayi itu. Setiap dia pergi, aku tetap bersama bayi itu. Saat semuanya terasa aneh bagi Van Eastbourne, aku tidak mencoba menyembunyikan bahwa aku tidak tahu di mana dia. Aku menghubunginya dan semuanya terasa aneh bagiku. Aku sudah berusaha membantunya dengan segala cara. Aku tak menyembunyikan apapun. Jika iya, pasti aku sudah kabur. Wawancara pertama berakhir, Davis tetap bersikeras tidak melakukannya dan bersama bayi itu. Tapi buktinya mungkin mengarah kepadanya, tapi dia bilang, tahu nggak, aku tidak bersalah. Sekarang para penyidik memanggilnya kembali untuk percakapan lain, dan kali ini ada perubahan. Davis mulai bicara, dan dia mengakui bahwa dia dan Megan pergi malam itu untuk membeli rokok, dan dia mengakui mereka sedang bertengkar. Lalu dia menceritakan kepada mereka apa yang terjadi, atau setidaknya versi yang lebih dekat dengan kejadian sebenarnya. Baik, Jerry. Kamu kenal Peter dan saya. Kita sudah bicara beberapa kali. Saya baru membacakan catatan untukmu. Kamu membayar rap di sini. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu benar. Silahkan bicara padaku, ceritakan apa yang terjadi. Aku tidak melakukannya. Itu bukan senapan 410. Oke. Saat kami ke pom bensin malam itu, dia masih tertinggal. Oke. Saat saya berbalik, kami kembali ke rumah, masih di dekat mobil. Dan saya punya 38. Oke. Setiap kali kami bertengkar, saya makin berubah. Kami bertengkar, dia menarik benda itu dan berkata, bagaimana denganku? Lalu benda itu meletus. Oke. Saat benda itu meletus, semuanya terjadi begitu cepat. Saya mengerti. Ya, saya sudah bilang, saya merasa ada sesuatu yang terjadi. Bukan berarti saya mencoba membunuhnya atau tidak. Saat dia meraihnya dan menariknya ke arahnya, itu langsung meletus. Setelah ditarik, darah keluar salat bajak. Benar. Jadi, apa yang kamu lakukan setelah itu? Tapi aku hanya... Kami masuk mobil, menyetir, tapi tidak langsung ke Jalan Turnbull. Aku ingin ke rumah sakit. Tapi dia tak ada di Junadi. Dan aku takut. Aku melewati rumah sakit, belok kanan, turun ke arah timur 4, lalu masuk ke Turner. Jadi kamu masuk dari 4 timur ke Turner? Iya. Mangere.
Dan aku pergi ke sana, dan ponselku ada di rumah selama kejadian ini berlangsung. Ponselku sebenarnya ada di halaman. Oke, ini yang terjadi. Aku pergi ke sana dan langsung membakar semua pakaian di belakang. Oke. Kamu menuangkan bensin di mobil itu. Tidak. Bagaimana kamu bisa pulang dari Turnray di jalur listrik? Aku berjalan kaki pulang. Kamu berjalan kaki pulang. Iya. Tidak ada orang lain yang membantumu sama sekali. Kamu pasti merasa lega. Bukan tentang kejadian, tapi berusaha melepaskan beban itu. Seharusnya itu tidak pernah terjadi. Urusan rumah tangga memang selalu rumit, Mas. Itu memang sering terjadi. Kamu tahu, kamu bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati, dan lalu kamu tahu segalanya bisa jadi buruk. Dia ambil pistol dan menariknya. Aku nggak tahu dia memukul atau apa, tiba-tiba pistol meletus. Kenapa kamu pergi? Dia tidak bisa berbuat lebih baik. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia lebih baik darimu. Aku tak akan bilang begitu. Jadi, mari kita mundur sedikit ceritanya. Dan siang hari, kamu sudah menceritakannya padaku. Benarkah yang kamu katakan kemarin soal kejadian di siang hari? Kamu tahu. Kalian pernah bertengkar. Kamu bilang kamu dan Falcon pergi ke suatu tempat, lalu pulang dan dia melempar barang ke halaman. Benar, aku tidak pernah memaksa masuk ke rumah mereka karena aku punya kunci. Datang ke rumahnya, kita bicara, semuanya baik-baik saja. Oh, itu benar. Oh, itu memang kenyataannya. Setelah kalian semua meninggalkan rumahnya, Kembali ke rumahku dan dia bersiap-siap untuk pergi ke pertandingan bisbol. Aku pergi ke rumah nenekku. Itu benar. Pergi ke pertandingan bisbol, itu benar. Pergi ke Walmart, jejaknya sesuai, benar, tempat tidur dan rumah. Semuanya terjadi saat Buba datang. Oh, itu benar. dan Baba itu Baba Brian. Ya. Kenapa Baba ke sana? Untuk mengambil konverter. Baba tidak membantumu melakukan atau melihat apapun. Temanmu juga tidak membantumu. Tidak. Tidak ada orang lain yang terlibat. Jadi Buba datang ke rumahmu, mengambil konverter, lalu pergi. Dia masih hidup saat itu. Kapan kalian bertengkar lagi? Itu terjadi saat VSAs. Jadi kalian berhubungan seks. Apakah bagian itu benar? Ya, oh itu benar. Oke. Alasannya marah memang benar, senjata meletus di dalam, semuanya benar. Oke. Seharusnya itu tidak terjadi seperti itu. Apa yang kamu lakukan dengannya saat itu? Apa yang kamu lakukan? Aku menariknya sambil berteriak, darah pun mengalir deras. Cek nadinya dan tidak ada. Dan ketika dia membawa bayi itu, dan saya pergi untuk membawanya ke rumah sakit. Dia sudah lebih dulu membawa saya dan pergi. Apakah Anda ikut naik bus atau mengeluarkannya dari kursi pengemudi? Bagaimana Anda membawanya ke rumah sakit? Saya hanya menggesernya saja. Anda hanya semacam menggesernya, masuk ke sampingnya. Iya. Oke. Lalu di mana bayi saat itu? Apakah Anda meninggalkannya di rumah dengan panik atau... Tidak, bayinya sudah di kursi, karena kami berangkat lebih dulu. Jadi dia belum mengeluarkan bayi dari kursi mobil. Tidak, bayinya di mobil fasilitas. Itulah yang terjadi. Jadi kamu mengambil kursi bayi, meletakkannya di mobil, dan kamu mulai menuju rumah sakit. Kamu sadar, ya, aku tadi panik. Bagaimana kamu bawa bayi itu pulang? Aku menggendongnya pulang. Aku membawa bayi itu pulang di dalam kursi mobil. Mengerti? Jadi ketika aku mencoba memahami saat kamu memindahkannya ke dalam mobil dan masuk lalu menyetir. Dia sebenarnya masih di kursi pengemudi. Dengan Anda duduk di sampingnya, agak terbaring, dia terbaring di konsol atau bersandar ke belakang. Oke. Kamu sadar itu hilang, lalu panik dan turun. Belok kanan. Sekarang turun, belok kanan seperti di tikungan di mana jalannya berubah jadi 35. Iya. Dan Denmark belok kanan utama. Dan kembali ke Voorhees. Kamu ke Del Voorhees
Aku ke Turnray dan belok kanan di sana. Oke. Aku sudah kembali ke rumah, tapi kemudian aku sadar. Apa yang harus aku lakukan di rumah? Mengerti. Aku menepi, mengambil bayinya, lalu membiarkan segalanya sesuai surat itu. Oke. Aku punya bensin dan tidak punya apa-apa. Hanya ada setumpuk pakaian di mobilnya. Lalu aku membakarnya. Mengerti. Apa yang kamu lakukan dengan pistolnya? Aku taruh pistolnya di tempat sampah. Yang mana? Tempat sampah rumah. Apakah itu masih ada di sana? Kami sudah ambilkan pistol untukmu. Tak ada yang ambilkan pistol untukku. Sampah sudah kukumpulkan dan akan kuurus di luar. Earl yang membawanya pergi untukku dan membuang sampahnya. Dia tidak tahu ada pistol di situ atau soal apapun. Mengerti. Jadi begini ceritanya. Mereka bertengkar di dekat mobil. Wanita itu di kursi pengemudi, dia di pintu. Dia ambil pistol, lalu meletus. Dia bilang sudah cek denyut nadi. Tidak ada. Jadi dia lakukan satu-satunya hal yang terpikirkan. Dia menggeser tubuh wanita itu, masuk mobil, awalnya menuju rumah sakit, tapi kemudian melewatinya dan terus melaju. Jadi dia hanya tertembak satu kali karena tali itu. Saya bersama mereka pergi untuk 2 orang. Mengerti. Kamu berdiri di dekat mobilnya. Iya. Kamu memegang pistolnya. Bagaimana kamu memegangnya? Aku megang pistol itu hanya kugenggam. Bilang ke dia, kamu akan pergi. Dan kami sedang berbicara, hanya berteriak satu sama lain. Dia meraihnya dan menariknya ke arahnya. Dia berkata, bagaimana denganku? Aku pikir dia akan berkata, bagaimana denganku? Lalu tiba-tiba pistol itu meletus. Mengerti. Dia langsung lemes. Jadi aku hanya mencoba membuatnya pergi. Apa yang kamu katakan padanya? Mengatakan pada kami masalah yang sudah dihilangkan. Dan kamu merasa seperti kamu adalah masalahnya. Iya. Apa yang mendorongmu waktu itu? Kenapa kamu merasa cerita hitam itu milikmu? Masih mengecewakan semua orang. Aku perlahan mengecewakan semua orang. Bicara sebagai... Tapi kamu tidak begitu, tahu? Aku berharap kamu mau melepaskan malam itu. Ada banyak orang yang berada dalam situasi yang sama. Dan itu masalah domestik memang sulit. Sulit ketika kamu mencintai seseorang. Kamu punya anak, kamu sayang sama anak-anakmu. Terkadang itu sulit untuk berhenti sejenak dan berkata, mungkin lebih baik kita berpisah agar bisa saling menjadi lebih baik. dan itu sampai pada titik di mana semuanya seperti mendidih, meluap. Tidak, itu sama sekali tidak pernah disengaja. Itu tidak pernah disengaja. Apakah dia berbicara dengan siapapun? Apakah dia mengirimkan sesuatu kepada siapapun? Pesan atau apapun yang kamu ketahui? Dia berteriak ke seseorang? Tidak. Jadi dia tidak sudah menelpon atau apapun? Saya mengerti. Terima kasih sudah mau bertemu. Saya tahu ini berat, tapi sekarang anak-anakmu bisa melihatmu sebagai pria jujur. Maksud saya, serius, kamu harus memikirkan itu. Mereka akan bisa tahu bahwa ayah mereka adalah pria yang jujur dan melakukan hal yang benar. Dan saya pikir itu seharusnya sangat berarti untukmu. Kamu tahu, itu memang seharusnya begitu. Dan ini adalah sebuah proses. Ada proses yang harus kita jalani. Kamu tahu, ketika jaksa atau siapapun yang menangani ini, aku dan Peter bisa duduk bersama dan berkata, dengar, dia sudah maju dan menyampaikan sisi ceritanya. Dia mengambil tanggung jawab. Oke. Tapi ada prosesnya. Kamu mau apa saja bro. Aku belum tanya kamu, tapi nggak apa-apa kawan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan pada kami?
Ada yang bisa kami coba jawab untukmu? Jadi yang kamu ceritakan sekarang benar-benar 100% terjadi. Namun versi itu, kecelakaan, kepanikan, kebakaran, belum sepenuhnya benar. Maka penyelidik mewawancarai Davis untuk ketiga kalinya. Kali ini mereka punya rekaman video dan DVR merekamnya. Mereka sudah melihat kejadiannya, tahu dia mengejar, dan korban mencoba melarikan diri. Mereka memberinya kesempatan terakhir untuk bicara. Dan akhirnya dia mulai mengisi kekosongan cerita itu. Kami sudah bekerja keras untuk ini, dan saya menghargai keberanianmu menceritakan semuanya pada kami. Kami hanya punya beberapa ketidaksesuaian yang perlu kami luruskan. Dan saya tahu ini membebani pikiranmu. Ingat bagaimana kamu bilang DVR tidak merekam? Iya. Itu merekam. Oke. Apa yang kamu katakan kepada kami tidak cocok. Kamu ingin mengungkapkan semuanya dan memberitahu kami apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku bisa menunjukkan videonya padamu. Maksudmu apa? Aku mau kok. Kamu mengejarnya, menyeret tubuhnya yang tak bernyawa ke mobil dan kesulitan memasukkannya. Kamu juga bisa menembaknya di dalam mobil, seperti yang kamu katakan. Iya. Maksudku, Ini pasti berat bagimu karena sudah mengatakan setengah kebenaran, tapi tetap harus dilakukan. Kamu manusia, dan aku tahu kamu sayang pada bayimu. Aku tahu kamu menyayanginya. Hanya saja, kita sudah sampai di sini. Hanya perlu tahu kebenaran. Ini tak akan mengubah hasilnya. Kamu bisa bilang tidak. Aku tidak akan bicara. Semuanya tetap berjalan. Aku beri kamu kesempatan untuk melepaskan bebanmu. Kita jadi tahu persis apa yang terjadi, dan semua ini tidak akan berlarut-larut di pengadilan di depan keluarganya. Dan kamu tahu, kamu pasti tidak mau semua itu terjadi. Maksud saya, kamu mau cerita apa yang sebenarnya terjadi? pistol itu meletus secara tidak sengaja. Oh, itu kecelakaan. Itu benar-benar kecelakaan, jujur aja. Tapi kamu mengejarnya pakai pistol. Maksudku dia tahu kamu punya pistol itu karena dia keluar dari pintu itu, melihat pistol itu, lalu langsung lari. Bukan, dia lari karena aku memegang kuncinya. Dia mau pergi ke rumah tetangga. Itulah kenapa aku pergi dengan mobil. Kamu pergi sebentar lalu kembali dengan mobil. Iya. Kamu pergi kemana? Aku pergi ke rumah sakit, tapi Mengapa tidak menaruh dia di kursi penumpang, malah di kursi pengemudi? itu pintu terdekat. Berapa kali kamu menembaknya? Apa? Aku bilang, apa yang sudah aku lakukan? Apakah itu peluru hollow point? Apa itu? Hanya biasa saja. Hanya peluru latihan biasa? Iya. Lelamo. Di mana dia terkena? Di sisi kiri, Di sisi kanan, tepat di sana. penyidik kini punya bukti forensik dan memberitahu Davis bahwa temuan mereka bertentangan dengan pernyataannya soal senjata meletus tak sengaja. Mereka bertanya tentang senapan 410 laras potong. Mereka bertanya kenapa dia sering ganti pakaian malam itu, memakai penutup wajah ski hitam, dan bolak-balik rumah ke mobil. Mereka menanyakan pertanyaan yang menembus semua alasannya. Di mana bayi itu selama kejadian itu? Apa yang akan kamu katakan jika aku bilang mereka menemukan peluru red shot di otaknya? Atau peluru buckshot? Itu bisa dari senapan 410 atau peluru red shot di pistol 38. Kami lihat kamu menjatuhkan pistol hitam, jadi kami tahu kamu punya pistol. Kamu tidak khawatir soal itu. Semua orang membicarakan senapan pendekmu. Di mana senapan 410? Aku tahu tadi masih di sana sebelum kami datang. Seseorang lihatnya. Aku sudah membuang semuanya ke tempat sampah. Senapan 410-nya. Nomor berapa? Oh, berapa lama itu? Malam itu. Senapan 410 dan pistolnya dibuang ke tempat sampah. Karena ada seseorang yang bilang pada saya,
bahwa mereka melihat senjata itu di bengkel Anda tepat sebelum kami tiba. Tidak. Jadi, apakah kamu menggunakan 410 sama sekali malam itu? Maksudku, setelah kejadian. Bisa dibilang, tidak sama sekali. Kenapa kamu tidak menelpon kami? Sejujurnya, aku takut. Kalau itu kecelakaan, misal aku dan istriku bertengkar lalu berebut pistol hingga meletus, aku pasti akan meneriakkan namanya. Itulah yang bikin kamu bermasalah. Bukan begitu, tapi maksudku sejujurnya aku takut. Kamu sudah entah berapa kali ganti baju. Lalu topeng ski hitam dan pakaian serba hitam. Semua itu buat apa? Supaya bisa kembali ke rumah tanpa dikenali orang. Iya. Kamu masih bilang cuma bakar beberapa pakaian tanpa bahan pembakar. Karena perlu kamu tahu, tim ahli pembakaran slab sudah menyelesaikan laporan mereka tentang temuan di kendaraan, tanah, dan semuanya. Jadi, apa yang kamu gunakan untuk menyalakan api itu? Tapi, Aku sudah menggunakan gulungan itu. apakah itu yang kamu ambil dari toko? Itu tidak akan muncul. Ya, seperti yang sudah saya bilang, kamera menunjukkan kamu berlari mondar-mandir. Tidak, kau di dalam. Itu benar. Jika kau melihat ke depan toko, agak kiri, dekat panggangan. Mengerti? Di mana bayinya selama semua ini? Apa itu? Oke, di mana bayinya saat kamu membawa mobil itu dan meninggalkan bayi di rumah? Ya, enggak. Itu penting. Kau tahu, seperti yang aku bilang, kau manusia bukan monster. Aku memang tidak bisa melihat bayi di dalam mobil, tapi aku tidak bisa membayangkan kau melakukan semua itu dengan bayi di dalam mobil. Aku sudah menyiapkan sebuah buku catatan. Jadi untuk kronologinya, aku hanya ingin memastikan aku akurat. Jadi kau bilang pistolnya meletus, lalu menyeret tubuhnya ke mobil. Kau pergi. Kau bilang kau menuju ke rumah sakit? Aku akan ke tempat kakek nenekku. Oke. Tapi aku tidak melakukannya. Aku tidak mau melakukan Zoom itu. Aku pergi ke rumah sakit, memeriksa nadinya, dan melihat dia begitu saja. Kamu tahu maksud itu kan? Jadi aku berbalik seperti di sekitar jalan Bulu Frog. Bukan, aku berbalik di Jalan Raya 70. Aku bilang kamu berbalik. Lewat atau sebelum rumah sakit. Sebelum rumah sakit, belok kanan di rumah sakit, tepat di tengah sebelum sampai ke trailer. Lalu kamu kembali ke rumah untuk mencoba mencari tahu langkah selanjutnya yang akan kamu lakukan. Kamu seharusnya ke rumah sakit, tapi aku tahu kamu selalu menyalahkan dirimu soal itu. Sekarang dia memberikan gambaran paling jelas apa yang terjadi di saat-saat terakhir. Dia berteriak. Pria itu berjalan kembali ke arahnya. Dia berbalik dan berkata sedang mencoba menenangkannya, lalu pistol itu meletus. Aku ingin tahu apa ini. Apa itu di tanganmu? Yang panjang itu tampak seperti lonceng. Itu saat kamu menghadap ke depan setelahnya. Aku memegang pakaian di tanganku, aku memegang kuncinya, aku memegang sebuah kemeja di tanganku. Jadi itu kelihatannya seperti sesuatu yang panjang. Seperti saat kamu menonton video ini, kelihatannya itu panjang. Aku memegang sebuah meja di tanganku. Aku memegang kuncinya di tanganku. Aku membawa ponsel, dompet, kunci miliknya, dan kemeja. Aku mengenakan kaos tanpa lengan. Seperti kenapa begitu? Dan kamu membawa ponselnya atau ponselmu? Aku membawa ponsel. Dia membawa ponselnya sendiri. Apa yang ada di sakunya? Saya rasa dia sedang memegangnya. Dia tidak punya saku. Tapi apapun yang terjadi, saya mengambilnya, memanggil kerumunan. Meletakkannya di mobil bersamanya. Saya tahu ini sulit, tapi saya mengerti. Tolong ceritakan saat kamu berlari ke arahnya. Apa yang terjadi dan bagaimana senjatanya meletus. Maksud saya, apakah kamu dekat dengannya? Begini, coba saja. Saya tahu ini akan sulit. Coba ceritakan sedikit bagaimana kejadian itu terjadi. Kami kembali, dia berteriak. Dan saya sedang berjalan kembali.
Lalu saya berbalik ke arahnya. Saya tidak mau mengangkat tangan, hanya ingin memegang wajahnya supaya tenang. Dan senjatanya meletus. Kamu diam di sana. Kita akan lihat apakah kamu bisa melihat. Aku tak ingin membunuh. Berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk mati? Menurutku, sepertinya seketika. Tidak ada suara atau apapun. Jadi dia nggak pernah melihatnya datang. Apa kamu pernah kepikiran kalau kita mungkin akan mendapatkan rekaman dari sebagian besar kejadian yang terjadi? Aku tahu, kamu bilang nggak bisa bahas ini. Iya. Kalau ada hal lain yang terlintas di pikiranmu, kami cuma ingin memastikan kami mendapat gambaran yang jelas. Soalnya, kamu tahu sendiri, ini situasi yang sulit, tapi kami sudah jujur sama kamu. Kamu juga sudah jujur sama kami. Maksudku, kamu nggak akan rugi apa-apa sekarang. Kami hanya ingin memastikan kami tahu semuanya, karena di komunitas ini, gosip cepat menyebar. Orang-orang menuduh orang lain jadi kaki tanganmu, tahu sesuatu, dan membantu merencanakan. Dan maksudku, aku cuma berusaha mencegah orang lain tertembak, karena mereka mengira ada orang lain yang membantumu. Menjelang akhir wawancara, Davis membicarakan permintaan maaf pada bayinya dan dengan pelan menyatakannya. Itu adalah kesalahan. Kau tahu orang bilang kebenaran membebaskan. Karena itu kami beri kesempatan ini. Jadi ini adalah cerita yang sama yang akan kamu sampaikan kepada Tuhan suatu hari nanti saat kamu menatapnya langsung. Dia tahu. Wow. Itu kalau ada yang membantu atau tahu, itu bukan masalah besar. Aku tak bisa ceritakan semuanya. Apa boy? Mencoba meminta maaf pada bayiku. Aku tahu apa yang sudah terjadi, tapi jujurlah pada kami. Kami tahu apa yang terjadi. Kau tahu, itulah masalahnya. Apa yang terjadi memang menyebalkan, tapi kau tidak bisa mengubahnya. Tapi itu adalah sebuah kesalahan. Kau tahu, kau bukan orang jahat. Kau paham maksudku. Aku tahu ini sulit. Aku tahu foto-foto itu penting bagimu. Kau juga sudah menyebutkannya. Karena itu, aku ingin mencetaknya untukmu. Jadi, kau tahu, aku tahu, orang-orang mengira Sled dan polisi itu orang-orang jahat. Tapi kami hanya mencoba mencari tahu semuanya dan, kau tahu, memberikan kepastian bagi orang-orang. Kita tak bisa mengubah yang sudah terjadi, tapi kamu bisa memperbaiki masa depan. Akhirnya, Gareth Davis tidak mengambil risiko sidang menurut catatan pengadilan. Pada 10 November 2025, dia mengaku bersalah atas pembunuhan, kepemilikan senjata saat kejahatan kekerasan, pembakaran, dan penodaan jenazah. Hakim menghukumnya 43 tahun penjara atas pembunuhan itu, ditambah hukuman lain yang dijalani bersamaan. Ia akan menghabiskan puluhan tahun di penjara. Ketiga putri Meghan harus tumbuh tanpa ibu. GoFundMe dibuat untuk mengenangnya dan membantu ketiga putrinya. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda dapat menonton kami di Peacock NBC, termasuk episode Sidebar. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, acara saya di News Nation Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam Eastern Time. Sampai jumpa di lain kesempatan, semuanya.